Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bagaimana kabar puan-puan, sehat semua? Tak rindu dengan saya? Lama tak jumpa, ha? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat, alhamdulillah. Macam mana raya? Okey. Saya balik kampung di Jawa Timur. Kampung istri di Jawa Tengah. Alhamdulillah, setelah selesainya puasa, kita masuk ke bulan namanya bulan Syawal. Bulan Syawal ini diambil dari kata-kata syala yashulu syaulan, yang artinya mengangkat. Karena itu di dalam bahasa Arab ini namanya apa? Di Melayu apa namanya ini? Rida. Di dalam bahasa Arab ini selain rida namanya syal. Syal. Bahasa Inggris itu diambil daripada bahasa Arab itu. Hah? Selendang, itu selendang untuk perempuan. Selempang, selendang itu biasanya untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki namanya apa? Shawl atau shawl. Kenapa dikatakan ini adalah shawl? Karena kita akan mengangkatnya. Kita angkat ini, karena itu namanya apa? Syal, diambil dari kata-kata syala yashulu syaulan, yang maknanya mengangkat. Kenapa? Karena setelah Ramadan adalah bulan Syawal yang maknanya mengangkat, pengangkat. Maknanya setelah bulan Ramadan derajat orang-orang itu akan terangkat. Kenapa? Karena ketika bulan Ramadan kita berhasil, insya Allah kita semua berhasil untuk mengambil pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan, dan kita bawa spirit Ramadan sampai setelah Ramadan. Jangan sampai kita jadikan Ramadan ini, sudahlah kalau di bulan Ramadan kita kena beribadah, di selain Ramadan tak beribadah. Jadi kalau Ramadan baca Quran banyak, selain Ramadan tak baca banyak. Masya Allah, kalau Ramadan sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, semua berjamaah. Setelah Ramadan bila-bila tak sholat. Jadi maknanya setelah Ramadan balik seperti sebelum Ramadan. Itu maknanya Ramadan dia tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan yang diterima adalah bagaimana kita boleh membawa Ramadan ke setelah Ramadan, yang membawa spirit Ramadan ke setelah Ramadan. Jadi saya tengok ketika saya terakhir mengajar Ramadan di sini itu banyak yang tadarus Al-Quran, semua sama-sama membaca Al-Quran. Setelah Ramadan ada macam itu? Ada, banyak. Sama seperti Ramadan. Karena sama seperti Ramadan. Akhirnya kita boleh membawa spirit Ramadan ke setelah Ramadan. Abdullah ibn Mubarak dikatakan bahwasanya ditanyai oleh orang, macam mana Abdullah ibn Mubarak engkau tengok orang yang ketika Ramadan mereka macam jadi malaikat, sholat, zakat, puasa, semuanya dia lakukan, zikir, subhanallah setiap hari 10.000 kali, sholat tahajud 1.000 rakaat. Tapi setelah Ramadan balik lagi, mencuri lagi, minum khamr lagi, main perempuan lagi, sama sebelum Ramadan, sama setelah seperti Ramadan. Orang-orang seperti itu, mereka kira ibadah kepada Allah itu hanya pada bulan Ramadan.
Mereka kira ibadah Ramadan, ibadah kepada Allah hanya bulan Ramadan. Mereka hanya menyembah Ramadan. Mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mubarak berkata, "Kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan." Jadilah orang yang menyembah Allah, jangan jadi orang yang menyembah Ramadan. Karena itu semoga setelah Ramadan ini kita masih dipermudah oleh Allah untuk beramal seperti pada bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan meneruskan lagi pengajian di dalam Kitabun Niyat. Pertemuan sebelumnya saya ingat kita sudah menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan niat-niat yang tak elok diniatkan ketika bersilaturahmi. Itu kelas yang keberapa, Kak Meme? Kelas yang keberapa? Yang terakhir kemarin? Berapa? Yang terakhir ini? Sekarang kelas berapa? Lupa sudah? Hah? Maksud saya kelas keberapa ini? Tak apa. Pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang silaturahmi kan, hal-hal yang tidak elok diniatkan ketika silaturahmi. Ada 5. Yang pertama hanya untuk makan, yang kedua hanya untuk reputation, yang ketiga hanya untuk menaikkan derajatnya dia, yang keempat hanya untuk pujian manusia, yang kelima hanya untuk harta. Lima niat ini tidak seyogyanya dan tidak baik kita niatkan ketika kita bersilaturahmi kepada teman. Kenapa sudah saya jelaskan? Kenapa Musannaf menjelaskan niat-niat yang buruk dulu, baru menjelaskan niat-niat yang baik? Kenapa? Karena kita mengetahui yang buruk agar kita tidak melakukan yang buruk. Jangan kita ini macam setan, tahu peraturan untuk dilanggar, tahu maksiat untuk dilakukan. Jangan macam itu. Kita tahu peraturan untuk dituruti, kita tahu maksiat untuk dijauhi. Araftu syarron la li syarrin bali atawakih man la ya'rifu syarron li khairin waqa'afi. Dibilang, aku itu tahu keburukan bukan untuk melakukannya, tapi untuk menghindarinya. Barang siapa tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, dia akan melakukan yang buruk dan dia kira itu adalah perkara yang baik. Dan Allah mengatakan orang semacam itu adalah orang yang paling merugi pada hari kiamat. Apa ayatnya itu? Wahum yahsibuna annahum yuhsinuna sun'a. Dibilang orang-orang yang merugi adalah orang yang pada hari kiamat mereka kira mereka di dunia ini sudah buat baik, tapi ternyata mereka buat buruk. Kita tak tahu, Sof ya. Kita kira kita sudah buat baik, tapi insya Allah orang-orang muslim sudah diberitahu oleh Allah mana baik dan mana buruk. Orang-orang yang tak muslim, dia kira dia sudah buat baik, dia donat sana, dia donat sini, dia baik ke istri, baik ke anak, baik ke jiran. Dia kira dia berbuat baik, pada hari kiamat akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya perbuatan dia itu semuanya buruk karena dibuat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bilang ulaikal ladzina khasiru anfusahum. Orang-orang semacam itu adalah orang yang rugi dan kehilangan diri mereka sendiri di dunia sebelum di akhirat. Bayangkan, kita kira kita sudah siap untuk menghadap Allah. Ketika kita sudah menghadap Allah, ternyata semua amal perbuatan kita semuanya buruk semua. Kita akan terperanjat kan? Semacam itulah orang-orang yang tidak tahu mana kebaikan, mana keburukan. Karena itu Musannaf menjelaskan lebih dahulu apa? Keburukan kemudian kebaikan. Setelah kita mengetahui niat-niat yang tak baik, maka Al-Habib Sa'ad akan menjelaskan apa saja niat yang baik. Wa yambaghi lil mu'min an yazura akhahu li sab'ati asya'a hatta yahsula ala jazili thawabi wal jaza. Katanya Habib Sa'ad, seyogyanya
seorang mukmin itu ketika ingin bersilaturahmi kepada kawannya, hendaknya dia itu berniat 7 niat. 7 niat. Kalau kita berniat 7 niat ini, katanya Habib Sa'ad, insya Allah kita akan mendapat pahala yang besar. 7 niat. Niat yang pertama apa? Yazuru akhahu li hurmatihi wa li jalalihi wa qadrihi. Hendaknya kalau kita bersilaturahmi kepada kawan kita, kepada saudara kita satu muslim, hendaklah niat kita karena kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna lihurmatihi, karena kemuliaannya, wali jalalihi, wali keagungannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya nak berziarah kepada fulan ini? Dia itu tok guru. Dia itu tok guru. Di Indonesia kalau kita nak bersilaturahmi ke kiai atau ke orang yang beragama, tok guru, habib, punya nama lain, namanya sowan. Sowan itu maknanya kita bersilaturahmi, tapi karena menghormatinya, karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pure, saya tak ada apa-apa Habib. Saya datang ke rumah Habib karena saya nak ambil berkah. Itu saja. Itu saja. Saya bersilaturahmi karena saya tengok kelas-kelasnya Habib, saya nak bertemu dengan Habib. Itu saja. Hendaknya kita itu ketika kita nak bersilaturahmi, makan pasti dapat. Kalau ada orang datang ke rumah saya, tapi jangan banyak-banyak. Kalau ada datang orang ke rumah saya, pasti saya beri makan, pasti saya beri minum. Dia nak selfie pun kan? Oke, sama. Para tok guru, para habaib, orang nak bersilaturahmi ke Habib Ali Al-Hamid, pasti diberi makan. Bila-bila Habib Ali bagi duit pula. Dia nak selfie pun oke. Niat-niat yang tak pantas ini, kalau Anda tak niatkan, Anda akan dapat. Tapi kalau Anda niatkan, boleh jadi Anda tak dapat. Kalau Anda niatkan, Anda berziarah ke Habib Ali Al-Hamid, atau ke habaib yang lain, atau ke tok guru yang lain, hanya karena kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, saya nak berziarah Habib, nak kemana? Ustaz Abdul Somad. Kata Abdul Somad sekarang ada di Sudan, ambil PhD. Saya nak ke Sudan Habib, saya nak bersilaturahmi Ustaz Abdul Somad. Kenapa? Karena saya nak ambil berkah beliau. Cukup seperti itu, nanti yang lainnya akan dapat. Anda boleh berselfie, Anda diberi makan oleh Ustaz Abdul Somad, Anda diberi makanan, Anda diberi macam-macam. Padahal niatnya hanya untuk Allah. Kalau Anda berniat untuk Allah, dunia akan ikut. Tapi kalau Anda berniat dunia, Allah tak akan ikut. Yazuru akhahu li hurmatihi wa li jalalihi wa qadrihi kama rawa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu nadhara ilal Ka'bah faqala laqad syarrafaqallahu wa adzabaka wa harramak wal mu'min a'dhamu hurmatan mink. Dibilang, kenapa ya Habib kalau saya bersilaturahmi kepada saudara satu muslim, saya kena berniat untuk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang mukmin, selama dia Islam, selama dia bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, maka dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis dikatakan, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertawaf di Ka'bah, Rasul mengatakan dan menunjuk Ka'bah, wahai Ka'bah, sesungguhnya kalau aku tengok engkau ini tak ada istimewa-istimewanya, sama. Engkau juga terbuat daripada batu. Engkau dan Masjid At-Taqwa ini sama, batu sama kan? Sama-sama batunya. Ka'bah juga batu. Yang membuat engkau spesial adalah Allah menganggap engkau spesial. Kalau Allah tidak menspesialkan engkau tak spesial, sama.
kedai depan, batu kedai depan dan batunya Ka'bah itu sama. Dibangun dengan batu yang sama, tak ada beza. Cuma Allah menganggap Ka'bah ini rumahnya. Karena itu Rasul mengatakan, laqad syarrafakallah. Allah sudah memuliakanmu. Allah membuat engkau mulia. Wa adzamaka, mengagungkanmu. Wa harramaka, dan memuliakanmu. Akan tetapi kemuliaanmu masih kalah, masih di bawah kemuliaan orang mukmin. Maknanya kalau engkau menghormati Ka'bah tapi engkau tidak menghormati mukmin, tak ada guna. Terutama ada yang nak haji tahun ini, ada yang nak berangkat haji di ini, tak ada. Kalau nak berangkat haji kena sabar, terutama ketika tawaf di Ka'bah. Saya dulu ketika haji tahun 2012, saya tengok orang nak berkelahi di depan Ka'bah. Benar, nak berkelahi. Hanya dipisah oleh orang-orang. Memang hati nak panas kita di Ka'bah itu. Depan Ka'bah hati memang panas. Sudah hawa ini apa namanya, matahari panas. Orang-orang apa? Ketika tawaf itu apa? Sentuh-sentuh, pukul kita. Hati-hati kalau nak cium Hajar Aswad, hati-hati. Orang-orang itu nak cium Hajar Aswad dengan cara menyakiti orang mukmin di sampingnya. Saya pernah tengok di samping saya, orang itu dari jauh, Allahu Akbar. Perempuan-perempuan dia langgar, laki-laki tua dia langgar. Hanya untuk apa? Mencium Hajar Aswad. Tak yah mencium Hajar Aswad. Kalau engkau mencium Hajar Aswad hanya dengan menyakiti orang mukmin. Kenapa? Karena menyakiti orang mukmin hukumnya haram, dan mencium Hajar Aswad hukumnya sunnah. Macam mana cuma gara-gara sesuatu yang sunnah Anda melakukan sesuatu yang haram? Karena itu wal mukmin a'dhamu hurmatan mink. Tapi Anda menghormati orang muslim, pahalanya jauh lebih besar daripada Anda menghormati Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah setelah hari kiamat akan selesai. Ketika hari kiamat Ka'bah akan hancur, selesai, game over. Tapi mukmin setelah hari kiamat masih ada, imma di surga, imma di neraka. Kalau orang mukmin dia confirm akan di surga. Maknanya riwayat hidup orang muslim jauh lebih panjang daripada Ka'bah. Karena itu Rasul mengatakan wal mukmin a'dhamu hurmatan mink, dan orang-orang mukmin lebih mulia daripada engkau, lebih mulia daripada engkau. Karena itu kalau memang kita nak bersilaturahmi ke orang muslim, niatkan silaturahmi kita karena apa? Kita menghormati orang tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faka'annama akrama sab'ina nabiyan. Barang siapa menghormati, menjamu satu orang yang alim, maka dia macam menghormati 70 nabi. 70 nabi. Waman akrama muta'alliman faka'annama akrama sab'ina syahidan. Dan barang siapa menghormati ini macam mana ya? Bila-bila ada orang itu bertamu ke rumah kita, Anda ini siapa? Penuntut ilmu. Dulu saya pernah bertamu ke rumahnya Habib Soleh Alidrus. Tahu? Habib Soleh Alidrus sering beliau ke Malaysia ini. Bila-bila ke Ampang, bila-bila ke Melaka, tapi sering ke Melaka. Bila-bila berceramah di haulnya Habib Ali Batu Pahat. Dulu sebelum saya ke Malaysia, saya pernah bersilaturahmi dengan Habib Soleh Alidrus. Beliau guru saya ketika saya masih pesantren di Malang. Beliau dulu mengajar saya fikih. Ketika saya bersilaturahmi kepada beliau tanya, Anda di mana sekarang? Saya menuntut ilmu, Habib. Saya sekarang ambil master di Jordan. Ketika itu saya masih ambil master di Jordan. Langsung Habib Soleh ini panggil satu muridnya, mengatakan,
siapkan makanan yang paling enak. Benar macam itu, siapkan makanan yang paling enak. Penuntut ilmu datang. Benar. Bukan saya. Penuntut ilmu. Penuntut ilmu datang. Bukakan kamar Bukhari. Kamar Bukhari ini adalah kamar di mana ayah mertua Habib Soleh ini pernah bertemu secara yagodoh dengan Imam Bukhari. Namanya kamar Bukhari. Kamar Bukhari tak dibuka untuk semua orang, hanya untuk orang-orang tertentu. Ketika saya datang, kamar Bukhari ini dibuka. Kenapa? Karena penuntut ilmu datang. Saya dengan kawan-kawan saya penuntut ilmu. Habib, saya nak pulang, tak boleh pulang. Anda kena makan dulu di sini. Ketika kami masuk kamar Bukhari, untuk amik nasi kami tak boleh. Semua nasi diamikkan oleh Habib Soleh. Kenapa? Saya nak menghormati penuntut ilmu. Saya nak menghormati penuntut ilmu. Kenapa? Karena penuntut ilmu inilah yang nanti akan menggantikan saya sebagai orang alim. Memang sekarang mereka masih belum alim, tapi 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, mereka akan menggantikan orang-orang yang sudah tua, dan mereka lah yang akan menjadi mata rantai perjuangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rata-rata ketika thalabatul ilm itu datang, ulama-ulama itu pasti menghormati. Kenapa? Dari hadis ini, man akrama muta'alliman faka'annama akrama sab'ina syahidan. Barang siapa menghormati penuntut ilmu, maka dia macam menghormati 70 orang yang mati syahid. Macam mana? Sekarang kalau ada, subhanallah ya, ini sekarang alamak ada anak pesantren datang, ini nak minta uang, ini nak makan saja. Apalagi kalau di surau-surau ada siapa? Ada jamaah tabligh datang, alamak ini nak minta tidur saja di sini. Sudah tak ada hormat dengan orang-orang yang ingin menolong dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu saya ketika di Jordan, saya datang ke sebuah embassy. Ada orang nak minta, jamaah tabligh nak minta visa untuk datang ke negara tersebut, untuk apa namanya? Untuk berdakwah. Dibentak dan disuruh pulang. Terus ketika jamaah tabligh ini sudah pergi, saya cakap lagi, kenapa Anda buat macam itu? Mereka nak masuk negara Anda, bukan nak mengemis. Mereka nak berdakwah. Kalau Anda tak boleh berdakwah, jangan halangi orang untuk berdakwah. Anda tak boleh berdakwah, tapi Anda boleh beri visa untuk orang berdakwah. Kenapa Anda halangi? Kita ini kena hidup semua untuk berdakwah. Kalau kita tak boleh berdakwah, jangan kita halangi orang untuk berdakwah. Kalau kita tak boleh menuntut ilmu, jangan halangi orang untuk menuntut ilmu. Kalau kita tidak boleh menjadi orang alim, jangan benci kepada orang alim. Sekarang orang tengok ustadz, alamak ustadz ini hanya jualan qul huwallahu ahad saja. Waman adza mu'minan faqad adzal anbiya. Barang siapa melukai, menyakiti satu orang mukmin, maka dia macam menyakiti nabi. Kenapa? Karena orang mukmin inilah suatu saat akan mengganti jabatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah. Waman adzal anbiya faqad adzallah. Dan barang siapa menyakiti nabi, maka dia macam menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda menyakiti Allah, waman adallah fahuwa mal'unun fit taurati wal injili wal furqan. Barang siapa yang mengganggu Allah, menyakiti Allah, melukai Allah, membuat Allah marah, maka dia terlaknat di Taurat, Injil dan Al-Quran. So tengok Bani Israel, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Musa wa Isa bin Maryam dzalika bima asau. Dan dilaknat orang-orang Bani Israel ala lisani Musa,
dengan melalui mulutnya Nabi Musa dan Nabi Isa. Nabi Musa kitabnya apa? Taurat. Nabi Isa kitabnya Injil. Kenapa? Karena Bani Israel setiap dikirim Nabi dibunuh. Memang mereka macam senang bunuh-bunuh Nabi, macam seronok menurut mereka. Sampai ada di sebuah riwayat, satu hari mereka bunuh 70 Nabi. Satu hari bunuh berapa? 70 Nabi. Karena di dalam riwayat, Nabi itu ada 124.000. Tapi yang wajib kita ketahui hanya 25. Anda kalau di Arab nanti di Mesir ada namanya Nabi Daniel. Di Hadramut itu ada namanya Nabi Hadun. Macam-macam Nabi itu. Tapi yang wajib kita ketahui hanya yang disebutkan di Al-Quran. Ada yang namanya Yusa bin Nun. Pernah dengar? Yusa bin Nun, ada yang mengatakan beliau itu Nabi. Tapi di Al-Quran dikatakan muridnya Nabi Musa, dibilang Fata Musa. Ketika orang-orang Bani Israel itu banyak membunuh Nabi, dilaknat oleh Allah di dalam Taurat dan Injil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man akrama akhahul mu'min fa innama yukrimullaha. Barang siapa menghormati saudaranya satu muslim, maka dia macam menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika kita tidak bersilaturahmi dengan orang, kenapa Anda datang ke rumahnya fulan, kita nak bersilaturahmi karena dia adalah orang mukmin dan dia kena dihormati. Dihormati. Wa an Ja'far As-Shadiq radhiyallahu taala anhu. Ja'far As-Shadiq ini adalah salah satu imam min a'immati ahlil bait. Biasanya orang-orang Syiah gunakan dia, akan tetapi Ja'far As-Shadiq ini para ulama mengatakan min ahli sunnah wal jamaah. Cuma orang-orang Syiah banyak klaim dia. Wa an Ja'far As-Shadiq radhiyallahu taala anhu imshi milan wa syayyi janazata rajulin saleh. 1 mil ini kira-kira berapa saya cakap 1 mil dulu itu? Dulu saya pernah cakap berapa? Dekat-dekat 2 km. Lebih kalau tak silap. Hah? 1,8. Hitunglah 2 km. 2 km itu sini kemana? Dibilang kalau ada orang meninggal, jaraknya daripada Anda 2 km lebih daripada 2 km. Kira-kira 5 ini. Kita selap 5 sampai 6. Kalau ada jaraknya 5 km daripada rumah Anda, satu orang meninggal soleh, datanglah untuk mengiringi jenazahnya ke makam. Kenapa? Karena tak berbaloi. Apa yang Anda penat untuk datang 5 km dan pahala yang Anda dapat tak berbaloi. Pahalanya jauh lebih besar daripada penatnya Anda. Dibilang imshi milan wa syayyi janazata rajulin soleh. Wamshi sittata amyal wazur akhaka fillah. Dibilang kalau 1 mil itu 5 km, 6 mil berapa? 30. Kalau Anda mempunyai saudara satu muslim yang soleh dan Anda nak silaturahmi, di mana orangnya sekarang? 30 km dari rumah saya. Pergi. Tak apa-apa, pergi. Kenapa? Karena 30 km yang Anda penat 30 km itu tak berbaloi dengan pahala yang Anda dapat. Wamshi sittata amyalin wazur akhaka fillah. Wa yuqalu lamma akhadha dhi'bu alladhi
Kadzabu ala akli Yusuf bin Yaqub wa auqafu baina yaday Nabillahi Yaqub alaihi wassalam fasa'aluhu amma arada minhu fa akhbarahu khabara sidqin summa qala fi akhirih min aina ji'ta qala min Mesir fa aina azmuka qala ila Jurjan wa qala wa mahajatuka azuru akhon fillah li'anni sami'tu abai yuhadithuna an ajdadi ankum ma'asyiral anbiya anna man zara akhon fillah kutibalahu alfu hasanah. Dibilang dalam sebuah riwayat setelah Nabi, kan di dalam ceritanya Nabi Yusuf bin Yaqub, Nabi Yusuf itu diajak oleh saudara-saudaranya untuk bermain, kemudian dilempar di apa? Di perigi, bohong ke ayahnya, cakap apa? Dimakan oleh serigala. Kemudian setelah cakap bohong macam itu, Nabi Yakub ini bertemu dengan seseorang yang nak pergi ke Mesir. Kan karena memang orang yang amik Nabi Yusuf itu kan orang kerajaan Mesir. Nabi Yakub bertemu dengan orang yang nak ke Mesir. Apa? Ditanya, min aina ji'ta? Dibilang, engkau datang dari mana? Min Misra. Aku dari Mesir. Katanya Nabi Yakub, terus nak kemana? Nak kemana? Ila Jurjan. Jurjan itu kalau tak silap, sekarang ini ada di Turki. Jauh lah, dulu tak ada. Saudi Airlines tak ada. Yang ada hanya onta Airlines ada. Dari Mesir ke Turki naik onta berbulan-bulan perjalanan. Kenapa Anda cuma dari Mesir nak ke Turki hanya untuk apa? Dibilang azuru akhon fillah. Aku cuma nak bersilaturahmi. Bayangkan. Dari Mesir pergi berbulan-bulan ke Turki hanya untuk silaturahmi. Kita nak ke Johor, siapa? Kita nak silaturahmi, ada mak di Johor. Malas lah, jauh Johor tuh 5 jam, 6 jam, penat. Ini mak sendiri, Sof ini. Emak sendiri, ayah sendiri. Jauh sikit 500 km sudah ada flight, sudah ada apa? Kereta, malas. Ini mak, Sof. Orang-orang macam itu banyak. Tadi sebelum ini saya mengajar di Restu, ada satu makcik cakap ke saya, Habib, tolong doakan saya, Habib. Kenapa? Anak saya, Habib. Kenapa anak Anda? Anak saya macam tak mesra dengan saya. Setiap saya datang ke rumah anak saya macam tak suka dengan saya. Menantu saya juga macam itu. Cucu saya tengok mak ayahnya macam itu, buat juga cucunya tak sopan dengan saya. Tapi kalau dengan kawannya sopan, dengan maknya tak sopan. Saya banyak tengok kawan-kawan saya itu kalau dengan tok guru cium tangan sampai 3 kali bolak-balik. Benar. Dengan maknya hello. Macam ini, hello. Apa ini? Ini mak Anda atau jiron Anda cakap hello. Emak tak boleh macam itu, kalau perlu cium kakinya. Bukan cium tangannya, dengan tok guru saja Anda cium tangan. Dengan mak tak nak cium tangan. Tok guru Anda susun 10, tak akan melebihi derajat emak Anda di sisi Allah. Cuma orang itu tak faham. Orang ini berangkat dari Mesir ke Turki, menaiki onta hanya untuk bersilaturahmi kepada kawannya. Yang mana silaturahmi kepada kawan itu hukumnya sunnah, tapi silaturahmi kepada emak hukumnya wajib. Silaturahmi ke emak, ke pakcik, ke saudara, adik-beradik hukumnya silaturahmi ke mahram hukumnya wajib. Silaturahmi ke kawan hukumnya sunnah. Kalau Anda dari Mesir ke Turki hanya untuk silaturahmi sunnah, mestinya Anda dari Mesir ke Australia untuk silaturahmi emak Anda.
Kenapa? Karena silaturahmi emak hukumnya sunnah. Habib, saya sudah 20 tahun tak tengok emak saya. Kenapa? Busy Habib. Busy kerja. Alamak. Sebizi-bizinya Anda kerja, Anda kena tengok emak. Kemudian Nabi Yakub bertanya, kenapa sampai jauh-jauh macam itu dari Mesir Anda ke Turki hanya untuk bersilaturahmi kepada kawan Anda? Apa dijawab? Li anni sami'tu abai yuhadithuna an ajdadi angkum ma'asyiral anbiya. Dikatakan, karena aku dengar ayah-ayahku selalu cakap, yang mana ayah-ayahku dengar daripada atuk-atukku, yang mana atuk-atukku itu dengar daripada engkau wahai para nabi, bahwasanya barang siapa bersilaturahmi kepada saudara satu muslim, maka dia akan ditulis oleh Allah alfi hasanah. 2000 dikali 1000 berapa itu? Kalau 1000 dikali 1000 1 juta. 2000 dikali 1000 2 juta. Maknanya berziarah atau bersilaturahmi kepada saudara satu muslim mendapat 2 juta pahala. 2 juta pahala itu terlampau besar daripada penat yang saya hadapi menaiki onta airlines dari Mesir ke Turki. Tak berbaloi. Apa yang saya penatkan masih terlampau sikit daripada pahala yang saya dapatkan. Wa muhayya anhu alfai sayyi'ah, dan akan dipadamkan 2 juta pahalanya. 2 juta dosanya. Ditulis 2 juta pahala, dipadamkan 2 juta dosa. Warufi alahu alfi darajah, dan akan dinaikkan 2 juta derajatnya. 2 juta derajat. Hanya bersilaturahmi kepada saudara satu muslim. Sekarang alhamdulillah tak payah pakai onta, tak payah pakai keledai, sudah ada Mayfi, ada Aksia, tak boleh kancil, tak boleh ada LRT, ada macam-macam. Nak bersilaturahmi mudah, apalagi ada Air Asia. Everyone can fly. Sudah, semua orang boleh naik pesawat. Orang muslim tak macam itu, semua orang boleh bersilaturahmi. Flag itu hanya wasilah untuk silaturahmi. Wa qala Ibnul Mubarak rahimallahu taala, khamsatu asya la tas'udu minal ardi ila sama illa bitamam. Ibn Mubarak berkata bahwasanya ada 5 hal kalau orang di dunia itu lakukan 5 hal ini, 5 hal ini tidak akan naik ke langit kecuali sempurna. Bila-bila ada orang itu berbuat kebaikan, pahalanya tak sempurna. Di dalam kitab fikih, kita kan ketika sholat berjamaah, pahalanya berapa? 27 kan? 27 kali. Itu kalau sempurna semua, kalau Anda melakukan semua adab sholat berjamaah. Rukuknya macam 27 kali rukuk, iktidalnya macam 27 kali iktidal. Itu kalau imamnya khusyuk, Anda melakukan semua hal yang berkaitan dengan adab-adab sholat berjamaah. Bila-bila orang itu sholat berjamaah, tapi softnya tak baik lah, soft macam apa, zigzag. Macam ini, sini agak depan sikit, sini. Nanti yang depan belum penuh, yang belakang sudah buat. Nanti imamnya pun tak khusyuk, fikir istri, fikir anak, fikir kerja.
makmumnya pun juga tak khusyuk. Imamnya belum waladdo, amin, linnya belum sampai, makmumnya sudah amin. Ada saja, maknanya ada adab-adab berjamaah yang tidak dilakukan oleh imam ataupun makmum. Akhirnya pahala sholat berjamaah yang aslinya 27 jadi turun. Jadi 15, 17, 18, 27 tak? Maknanya sholat berjamaah itu boleh jadi naik ke langit dalam keadaan sempurna, boleh jadi naik ke langit dalam keadaan tak sempurna. Tapi ada 5 hal, katanya Habib Sa'ad, diriwayatkan dari Ibn Mubarak, kalau naik ke langit confirm dalam keadaan yang sempurna. Apa itu? Hurmatul mukmin. Anda menghormati orang mukmin. Kalau ada orang mukmin datang, Anda hormati. Kalau ada orang meminta kepada Anda, ada pengemis, kalau tak nak memberi, jangan mencaci. Boleh jadi apa meminta keje. Macam itu. Ada kan macam itu kan? Meminta terus keje. Kalau memang Anda tak nak beri, tak yah mencaci maki, diam saja, tapi better Anda hormati. Kalau ada orang nak minta tolong, hormati. Kenapa? Karena menghormati orang muslim itu kalau sampai ke langit pasti dalam keadaan sempurna, tidak akan kurang sama sekali. Wa syukri nikmatir Rabb, dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat Allah dengan cara menggunakan nikmat itu untuk apa dia diberikan kepada Anda. Mendapat uang yang banyak, syukuri dengan apa? Gunakan uang itu untuk taat kepada Allah. Alhamdulillah Habib, saya baru dapat bisnis baru, saya untung sekitar 1 juta ringgit. Saya nak party di Zuk Habib. Semua titik enak saya undang semua. Janganlah macam tu. Gunakan uang itu untuk apa dia diberikan kepada Anda. Gunakan uang itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat acara maulid, buat majelis taklim, nanti undang semua untuk makan di majelis taklim. Bukan untuk party-party, bukan untuk berdisko, bukan untuk beli arak. Ayo kita party-party, kita beli arak, minum sampai mabuk semua. Saya berikan arak yang paling mahal. Itu maknanya Anda tidak mensyukuri nikmat Allah. Tidak mensyukuri nikmat Allah itu adalah menggunakan nikmat Allah bukan untuk apa dia diberikan kepada Anda. Kalau Anda mensyukuri nikmat Allah, pahala syukur itu tidak akan naik ke langit kecuali dalam keadaan sempurna. Wa haqqil walidain, dan berbakti kepada kedua orang tua. Ini memang penat. Berbakti kepada orang tua ini menurut saya di antara ibadah yang paling susah. Benar, di antara ibadah yang paling susah. Karena ibadah ini susah, pahalanya pun besar. Dikatakan berbakti kepada orang tua itu adalah tanda panjang umur. Karena ada hadis mengatakan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, maka anakmu akan berbakti kepadamu. Ulama lain mentafsirkan hadis ini, berbaktilah kepada kedua orang tuamu, niscaya engkau tidak akan mati kecuali engkau melihat anakmu berbakti kepadamu. Karena itu kalau ada orang berbakti kepada orang tua, 70% umurnya panjang. Umurnya panjang karena dia tidak akan meninggal kecuali dia tengok anaknya berbakti kepada dia. Memang sangat penat berbakti kepada kedua orang tua ini. Alamak, susah, terutama ketika orang tuanya sudah tua. Susah sangat.
Dan kita tidak akan bisa membalas jasa kedua orang tua kita, tak akan bisa. Kenapa? Walaupun kita merawat kedua orang tua kita macam orang tua kita merawat kita saat kecil. Kenapa? Karena orang tua kita merawat kita saat kecil, dia berniat agar kita tumbuh besar. Tapi anak kita merawat kita, niatnya yang ada di hati apa? Semoga cepat mati nih. Sudah tua tak mati-mati pula. Karena itu niatnya berbeza, tak akan sama. Apapun yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita, apapun yang kita baktikan kepada kedua orang tua kita, tak akan boleh membalas apa yang orang tua kita berikan saat kita masih kecil. Wa ikramul alim azaid, dan memuliakan orang alim yang zuhud. Apa itu zuhud? Ada warok, ada zuhud, berbeza. Warok itu adalah meninggalkan sesuatu yang syubhat. Itu namanya apa? Warok. Zuhud itu adalah super warok. Warok tapi yang super. Apa itu zuhud? Zuhud itu adalah meninggalkan halal yang tidak kita perlukan. Contohnya, baju, kita perlu baju berapa? Saya, Habib, perlu baju mungkin 10, Habib. Oke, baju di rumah Anda ada berapa? Alamak, Habib, 100, Habib. Sampai bila-bila baju itu tak pernah dipakai sampai dimakan oleh serangga-serangga itu. Karena bajunya terlampau banyak. Saya tengok ada wanita, bagnya ada 1 lemari, bagnya ada. Jadi kalau bajunya hijau, dia pakai bag hijau. Kalau bajunya merah, bagnya merah. Setiap coach keluarkan desain baru, dia pasti punya. Loh, Anda nak beli tak apa-apa, tak ada yang mengharamkan. Tapi itu bukan sesuatu yang zuhud. Sesuatu yang zuhud adalah Anda hanya memakai apa yang Anda perlukan. Anda lama, bag saja ada 100. Perlukah 100 bag itu? Saya senang saja, Beb. Saya tengok bag saya banyak itu, senang. Kereta ada 10. Untuk apa kereta 10? 1 pun cukup. Kenapa harus 10? Itulah makna zuhud. Tarku ba'dil halal. Zuhud adalah meninggalkan sebagian yang halal. Halal tapi ditinggalkan. Kenapa? Karena tak diperlukan. Nah, ini penat ini. Saya punya guru namanya Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan. Baju hanya 3 atau 4. Benar. Kenapa? Saya tak perlu. Di atas ini apa yang saya perlukan? Makan macam itu saja. Itu yang namanya zuhud. Saya tak ada uang saya hanya untuk makan istri dan anak saya. Sudah cukup. Di atas itu mubadzir. Di atas itu apa? Tabdzir. Alamak, kalau macam itu kita semua tabdzir. Di rumah kita siap beras apa? Beras banyak, makanan di freezer banyak, baju kita punya banyak, handphone ada 4 atau 5, kereta ada 5, tas Coach, Gucci, semuanya ada banyak. Itu bukan warok ataupun zuhud. Wa ibadatul jabbar, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hukiya anna akhawaini fillah iltaqaya faqala ahduhuma lil akhar aina aqbalta qala hajjatu baitallahil haram wa zurtu qabra Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ada 2 saudara tak sengaja terserempak. Jadi macam apa ya? Kenalan, rumahnya sama-sama Gombak, tapi terserempak di Yaman. Anda orang Gombak kan? Iya. Macam mana Anda boleh berada di Yaman? Tak sengaja terserempak di mana? Di Yaman. Otomatis akan tanya, nak kemana? Tak mungkin lah nak makan angin jauh-jauh daripada
Gombak hanya untuk ke Yaman nak makan angin. Anda nak kenapa ke Yaman? Wallah, saya nak pergi haji dan berziarah makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau nak kemana? Aku nak haji. Engkau nak kemana? Wallah, saya nak bersilaturahmi. Atuk saya dulu pernah menikah di Yaman, mempunyai satu anak. Maknanya anaknya ini adalah pakcik saya. Saya tak pernah tengok pakcik saya. Saya nak silaturahmi ke pakcik saya. Engkau nak ke Arab, saya nak ke Yaman. Saya memang nak ke Yaman. Kenapa? Saya nak silaturahmi ke pakcik saya. Apa katanya? Qala min ziyaratin uhayyihi fillah. Dibilang, aku kesini hanya untuk silaturahmi saudara satu agama. Faqala hal tahabuli fadla ziyaratika hatta ahabalaka fadla hajjati. Macam mana kalau kita bertukar? Pahala hajiku aku berikan ke engkau, pahala silaturahmimu berikan ke aku. Mau tak kita apa? Bertukar. Bertukar pahala. Kalau dulu saya masih elementary school, bertukar makanan, bertukar lunch. Kawan saya lunch, Anda apa? Oh, telur. Anda apa? Ayam. Bertukar. Jadi kalau anak-anak kecil bertukar makanan, ini bertukar pahala. Pahala haji saya nak tukar dengan pahala silaturahmi. Fa'atraqal akhor malian. Yang setelah bersilaturahmi itu dia macam tunduk, kejap. Tak lama kemudian faidha bihatifin. Hatif itu suara tanpa ada rupa. Ada suara tapi tak ada rupa. Handphone ini dalam bahasa Arabnya apa? Hatif. Kenapa? Karena handphone ini ada suara, tak ada rupa. Ada orang call saya, halo, mana orangnya? Suaranya ada kan? Rupanya mana? Tak ada. Karena itu dalam bahasa Arab namanya apa? Hatif. Macam kisah ini, tiba-tiba ada suara, tapi tak ada rupa. Apa cakapnya? Fa'idha bihatifin yusma'u sautahu wala yura syaksuhu. Tiba-tiba ada suara, didengar suaranya tapi tak ada orangnya. Wa huwa yaqul ziyarati akhin fillah afdalu indallah min mi'ati hajjatin siwa hajjatil Islam. Bersilaturahmi dengan saudara satu muslim lebih dicintai oleh Allah dan lebih besar pahalanya daripada 100 haji sunnah. Haji wajib berbeza. Haji wajib karena dia memang wajib. Tapi haji sunnah tak sebesar 100 haji sunnah, tak boleh challenge. Ziarah satu kali. Karena itu para habaib itu diantaranya Habib Ahmad bin Hasan Alatos ketika ditanyai, para habaib ini boleh menjadi wali banyak, boleh menjadi ulama banyak, macam mana? Banyak kan para habaib itu menjadi wali ini. Kenapa? Macam mana boleh jadi macam itu? Dibilang para habaib ini ibadahnya sikit. Benar, Anda kalau tengok para habaib itu, mereka itu sholatnya tak terlampau banyak, Suf. Ada beberapa Said Muhammad Al-Maliki itu di dalam beberapa perkataannya, saya ini bukan orang yang banyak membaca Al-Quran. Bukan orang yang istilahnya ada kan orang kan ibadah 1000 kali, ibadah 1000 rakaat, membaca Al-Quran sering hatam. Para habaib itu jarang buat macam itu. Dibilang para habaib itu boleh banyak menjadi wali karena dua hal, as-sabr wal jabr.
Sabar ketika ada orang silaturahmi, dia sabar. Benar. Saya dulu pernah berziarah, pernah silaturahmi kepada salah satu Habib di Jawa Barat, namanya Habib Lutfi bin Yahya. Pernah dengar? Habib Lutfi ini, saya datang pukul 12 malam. Orang ada 100 beratur di rumahnya untuk tunggu Habib Lutfi. Bila-bila Habib Lutfi tidur, orang itu tunggu depan biliknya. 2 hari ditunggu. Saya cakap, orang-orang ini gila sikit kah? Ini Habib ini juga perlu ke tandas, perlu pergi, nak pergi shopping dengan istrinya, dengan anaknya. Tak boleh, orang-orang apa? Orang-orang hadang. Tak bertemu Habib Lutfi hari ini, dia tunggu seminggu. Pukul 12 malam, macam saya tengok di mall rumahnya. Alamak, macam ini gila apa-apa, saya bilang. Sabar. Orang nak silaturahmi perlu sabar. Bila-bila orang datang ke rumah kita pukul 12 malam. Kenapa? Nak silaturahmi Habib. Saya berkali-kali macam itu. Datang pukul 11 malam, datang pukul 11.30, pulang pukul 2 malam. Terima kasih Habib, saya nak silaturahmi. Bila-bila call saya, Habib saya nak datang, sudah pukul 11. Sudah terlampau, sudah malam. Habib, saya sudah di jalan. Macam mana? Mau tak mau saya kena terima. Kena sabar. As-sabr wal jabr. Jabr itu kalau ada orang mengundang kita untuk silaturahmi, kita kena datang agar hatinya tak tercalar. Habib, tolong datang ke rumah saya Habib. Saya ingin ambil berkah daripada Habib. Datang ke situ. Habib Soleh yang ajari saya itu. Para habaib itu untuk menjadi wali, mereka buat 2. As-sabru wal jabru. Sabar dan tidak menyakiti hati orang. Sabar ketika dia disakiti dan membuat hati orang itu senang. Bila-bila Habib Salim Asy-Syatiri, satu hari ada jemputan 4, 5. Jemputan yang pertama makan, yang kedua makan, yang ketiga makan, yang keempat makan, yang kelima makan. Macam mana? Tapi tetap beliau makan sikit-sikit. Habib Mundir dikatakan beliau itu meninggal sebab terlampau banyak jemputan. Al-Jabr. Orang-orang macam Habib datang, tak tengok sakit kah, perlu istirahat kah. Yang penting jemputan saya datang. Nanti Habib setelah itu sakit tak sakit bukan urusan saya. Akhirnya jatuh sakit kemudian meninggal. Terlalu banyak ingin memasukkan rasa senang ke hati orang. Dulu ada satu Habib kena diabetes. Orang yang undang tak tahu kalau kena diabetes. Jadi setiap letak teh atau kopi gulanya banyak. Habibnya ini tak nak cakap, saya ini kena diabetes, tolong. Dia takut menyakiti hatinya. Dia minum saja teh dengan gula yang banyak. Akhirnya Habib kena diabetes, tak apa, saya kena cucuk dengan insulin saja. Better saya cucuk diri saya dengan insulin daripada saya cucuk hati dia. Macam mana? Saya tak boleh cakap apa-apa itu. Cara yang paling mudah untuk menjadi wali, sabar dan jangan menyakiti hati orang. Itu saja. Bukan dengan banyak ibadah, tapi jangan menyakiti hati orang. Kadangkala kita ini disakiti hati orang, disakiti oleh orang, jangan membalas. Dan jangan sampai sekalipun menyakiti hati orang. Itulah cara yang paling tepat untuk menjadi wali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kelas ini kelas yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kelas ini konsisten dan terus sampai kita boleh menghatamkan kitab-kitab yang lain dan jadikan orang-orang yang di sini diberikan amal jariah oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadikan kelas ini kelas yang kita boleh kita banggakan pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal
alamin. Allahumma ja'al hadzal jam'a jam'an marhuma wa tafruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma taj'al fina wa la minna syaqqiyan wa la mahruman. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la syaqqiyan illa as'attah wa la dhaliman illa hadaitah wa la madluman illa nasartah wa la hajatan min hawaijid dunya illa laka fiha ridha wa lana fiha shalah ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala alihi wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma wa aslafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.